Saya ingin menjelaskan mengapa jualan di media sosial sekarang semakin sulit dan hampir mustahil bagi kita yang bermodal Rp0 untuk bisa jualan. Saya pernah bercerita baik di dalam kelas saya maupun di video-video saya di Instagram atau di channel YouTube saya tentang bagaimana saya membangun bisnis dengan modal Rp10.000 saja hingga menghasilkan 1 miliar. Nah, saat saya merintis bisnis tersebut seolah-olah mudah sekali. Pertama kali spam promosi di grup Facebook, langsung mendapatkan pembeli saat itu juga langsung bisa membesarkan follower di Instagram. Bertahun-tahun kemudian, saya pun nggak pernah keluar uang sedikit pun untuk biaya marketing. Cukup memanfaatkan apa yang ada di media sosial saat itu ya. Saya akui pada awalnya saat itu sangat-sangat mudah sekali. Keuntungan yang saya dapat, saya gunakan untuk memperbesar usaha. Nah, teman-teman, berjualan di media sosial keadaan zaman dulu jauh berbeda dengan sekarang, teman-teman. Kita tahu bahwa media sosial saat ini dikuasai oleh pendiri Facebook, namanya Mark Zuckerberg. Awalnya Mark hanya mendirikan Facebook, kemudian sukses besar, kemudian dia membeli media sosial lain yaitu WhatsApp. Pada dasarnya pun founder atau pendiri WhatsApp keberatan ya jika perusahaan harus jatuh di tangan Mark Zuckerberg karena sangat syarat dengan eksploitasi pengguna. Nah, kalau teman-teman pernah lihat film biografinya Mark Zuckerberg yang berjudul The Social Network, kisah dia bermula saat sekolah di Harvard, tinggal di asrama berdua dengan temannya ya. Di semester awal dia sudah iseng-isengan bikin situs atau website fungsinya semacam Tinder. Yang swipe kanan jika kamu suka, swipe kiri jika kamu nggak suka. Saya yakin teman-teman sudah pernah download juga ini. Apa yang di swipe teman-teman? Yaitu wajah cewek-cewek yang ada di kampus Harvard. So, seluruh perempuan di-ranking oleh website buatan Mark Zuckerberg. Mana yang menarik, mana yang enggak. Dan foto-foto wajah itu dapat dari mana? Nah, ternyata dia mencuri atau membobol sistem akademik kampus Harvard. Lalu dia ambil semua foto-foto mahasiswa dari situ. Cerdik ya. Akhirnya apa? Gempar dong, situsnya viral di kalangan kampus Harvard. Banyak banget yang akses dan make. So, wanita jadi bahan eksploitasi, teman-teman. Tentu mahasiswi protes kan, sampai Mark Zuckerberg harus dimediasi oleh pihak kampus, sampai harus dikeluarin ya. Tidak berhenti di situ, sambil merasa dendam, Mark Zuckerberg membuat situs jejaring media sosial. Nah, inilah cikal bakal pendirian Facebook sekarang. Saat itu bernama The Facebook. Face itu wajah ya. Paham kan inspirasi wajahnya dari mana di sini? Hanya dalam satu malam, situs tersebut booming. Karena seluruh mahasiswa bingung, tiba-tiba mendapatkan email untuk gabung di Facebook. Ini apa sih? Penasaran dong jadinya, dapat email dari mana Mark Zuckerberg sampai bisa menghubungi seluruh akademisi Harvard? Nah, di sini pertanyaan teman-teman. Ternyata email yang dia dapat berasal dari, sekali lagi, membobol server universitas. Bagi saya ini bukanlah permulaan yang baik, teman-teman. Jadi pendiri WhatsApp khawatir apa yang disentuh oleh Mark Zuckerberg beresiko ada eksploitasi di situ. Baik eksploitasi uang pengguna dengan diberi iklan WhatsApp mungkin. Padahal dari awal visi WhatsApp itu harus gratis selamanya. Baik eksploitasi dalam hal privasi pengguna juga, teman-teman. Dengan diambilnya pola perilaku kita sebagai bahan dia untuk mengelola iklan dan menghasilkan keuntungan. Kemudian dia melihat potensi Instagram menjadi the next social network, maka dia beli juga Instagram itu. Maka sekarang WhatsApp dan Instagram adalah milik Facebook. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Anda akan terkejut di sini ya. Situs-situs tersebut tahu loh apa yang kita sukai, apa yang kita suka, apa yang kita konsumsi, tanpa harus nanya ke kita. Situs-situs itu tahu, kayak gitu. Bisa teman-teman buktikan. Sekarang buka Instagram teman-teman, kemudian di klik setting, ada menu, intinya menuju pengaturan dulu di Instagram, klik setting, cari menu security atau keamanan, kalau dalam bahasa Indonesianya ya, lalu buka teman-teman. Nanti pada bagian data dan histori atau sejarah ada menu namanya akses data. Teman-teman klik ya. Lalu di bagian bawah sendiri ada menu ads interest atau minat iklan kalau dalam bahasa Indonesia.
Lalu teman-teman buka itu ya, langsung muncul topik-topik tentang apa saja yang teman-teman sukai akan muncul semua. Padahal teman-teman tidak pernah memberitahukan itu, tapi kok bisa tahu gitu. Betul nggak? Jadi pada dasarnya Mark Zuckerberg mempelajari pola perilaku setiap pengguna media sosial milik kita, teman-teman. Ya, apakah ini hal buruk? Dilematis, teman-teman. Masih diperdebatkan. Google pun melakukan hal yang sama, malah lebih ekstrim ya. Bagi teman-teman yang mungkin nggak ada apa-apanya, nggak ngaruh apa-apa di kehidupan teman-teman. Tapi apabila ketika hal buruk terjadi di masa depan, teman-teman, misal pecahnya Perang Dunia Ketiga, maka Amerika akan lebih tahu bagaimana karakter kita, apa yang kita percaya, apa yang selanjutnya keputusan yang menjadi keputusan kita, karena mereka secara kolektif mengumpulkan data. Bagaimana Mas Diki bisa tahu ini? Di kelas kuliah saya juga mempelajari namanya kecerdasan buatan. Saya mempelajari jaringan. Saya mempelajari sistem pengambilan keputusan. Saya mempelajari audit sistem, pemrograman, dan lain-lain sebagainya. So, saya hafal, teman-teman, dan paham betapa pentingnya suatu data digital secara kolektif. Pernah dengar orang yang jualan database ya, lalu di MLM kan, di multi level marketing kan? Pasti pernah dengar, teman-teman. Jadi data adalah emas. Sri Mulyani aja bilang, dulu yang menjadi kaya adalah yang menguasai tambang emas, batu bara, minyak. Di era digital sekarang ini, yang disebut sebagai tambang itu, teman-teman, adalah tambang data. Ya, jadi bahkan nggak usah nunggu Perang Dunia Ketiga deh. Perpolitikan Amerika saat masa pencalonan Donald Trump sebagai presiden, muncul skandal yang bernama Cambridge Analytica namanya. Tulisannya Cambridge Analytica gitu ya. Sekali lagi, Mark Zuckerberg harus disidang untuk menceritakan keterlibatan dia sejauh apa dalam skandal tersebut. Inti dari skandal tersebut, bagaimana data dapat digunakan untuk memanipulasi banyak orang di suatu wilayah, bahkan suatu negara, agar memilih Donald Trump semua. Dengan melakukan social engineering, teman-teman. Yaitu mempelajari perilaku pengguna, mendoktrin melalui konten-konten sampai belief system pengguna seperti Anda sekalian secara nggak sadar berubah pelan-pelan, tapi pasti. Makanya kenapa lebih banyak kita menyukai konten hoax daripada yang terpercaya? Karena kita terus-menerus dipaparkan oleh itu. Bukan salah kita juga pada dasarnya. Ada oknum digital di balik itu, teman-teman. Mas Diki, apa sih hubungannya dengan cara berjualan di media sosial? Banyak, teman-teman. Yang paling utama di tahun 2018 ya, Instagram melakukan perubahan algoritma beranda yang halaman utamanya ada ikon rumah itu ya, teman-teman, pasti tahu. Dari yang awalnya bernama chronological menjadi relevansi. Nah, akan saya jelaskan ini. Sebelum tahun 2018, teman-teman, beranda Instagram itu menampilkan postingan following kita secara berurutan. Nah, kata kuncinya di sini yaitu berurutan, berdasarkan waktu, timeline. Paham ya? Jadi umpama ada misal dua teman kita posting, katakanlah ya, yang satu teman kita posting jam 2 siang, yang satunya jam 4. Yang tampil paling atas di beranda kita, yang mana, teman-teman? Yang jam 2 siang kah? Atau yang jam 4 sore? Tentu yang paling terbaru, teman-teman, dan paling terakhir. Maka yang paling terbaru yaitu jam 4 sore kan. Oleh karena itu, sebelum tahun 2018, setiap dan sesering kita posting di Instagram, masih banyak yang lihat dan like, bener nggak? Setelah 2018, semuanya berubah. Like kita turun, komen kita turun, reach kita turun. Gak peduli seberapa sering kita posting. Seakan susah banget menaikkan segalanya, termasuk follower pun. Kenapa hal ini terjadi? Karena Instagram berhasil mengetahui apa yang kita sukai, apa yang pengguna sukai. Sampai beranda kita hanya tampil konten-konten apa yang kita sukai dan kita minati. Meskipun postingannya ya sudah berhari-hari yang lalu, kalau kita suka maka dia akan tampil terus di atas. Bayangin ya, sebagai penjual, udah kita rajin posting, nggak peduli jam 2 atau jam 4 ya, tampil di bawah terus, teman-teman. Kalah sama konten-konten yang lain. Nah, sampai sini paham ya, teman-teman? Inilah yang terjadi.
pada dasarnya. Dan saya yakin kedepannya setiap media sosial melakukan ini. Karena mereka ingin kita terus-menerus kecanduan bermedia sosial dan berlama-lama di situ. Mengkonsumsi konten-konten yang hanya mereka sukai saja. Saya rasa di grup-grup Facebook pun saya perhatikan perubahan tersebut ya. Konten yang paling banyak di like dan komen itulah yang bisa berada di paling atas terus-menerus. Sehingga yang orang baru posting di grup itu kalah. Karena nggak ada like-nya, nggak ada komennya. Makanya yang lebih menarik bagi orang-orang, ya yang banyak komen itu, yang banyak like-nya, yang banyak komennya. Dan seringkali kita jumpai kok, yang lebih menarik bagi kita, bagi pribadi kita masing-masing, itu yang berkontroversi, yang hoax, yang negatif-negatif ya, cenderung negatif dibandingkan positifnya. Sesuai dengan pengguna, pada dasarnya semuanya nanti akan sesuai dengan pengguna, sesuai dengan karakter kita. Terus sebagai penjual gimana mau berkompetisi? Start awal aja udah susah loh teman-teman. Jadi gimana ya? Saya juga bingung pada dasarnya teman-teman. Tapi bukan berarti nggak ada solusi. Saya sudah nemu solusinya, saya sudah tahu solusinya, dan saya akan beritahukan solusinya. Mas Diki, saya tahu solusinya gimana. Kalau misal pasang iklan supaya banyak yang like dan komen, gimana Mas Diki? Boleh-boleh aja, silakan. Masalahnya modal dari mana? Iklan nggak murah loh. Jualan belum dapat untung udah boncos di iklan. Iya nggak sih? Lalu solusi yang enak gimana Mas? Nah, saya akan jelaskan solusinya di materi atau di video-video saya berikutnya ya teman-teman. Mending sekarang follow dan like saya saja dulu, biar konten-konten yang muncul di beranda teman-teman itu berfaedah-faedah. Nah, terima kasih banyak. Sampai jumpa di materi berikutnya ya.